Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Darmawati menatap warung kecilnya dengan mata kosong. Rak-rak kayu itu nyaris kosong, hanya menyisakan beberapa bungkus mie instan dan botol kecap yang sudah berdebu. Di luar, hujan gerimis membasahi atap seng yang bocor, menciptakan genangan, air kecil di lantai. Suara gaduh pasar yang biasanya ramai kini terdengar seperti gema, jauh dan asing, seolah tak lagi punya kekuatan untuk menyentuh hati. Darmawati termenung, memikirkan hari itu, hari ketika semuanya mulai runtuh. Suaminya, Bagio, yang dulu gagah, kini menjadi bayangan yang tak dikenali, tenggelam dalam dunia perjudian yang semakin menenggelamkan mereka. Anak-anaknya semakin kurus, utang semakin menumpuk, dan penghasilan dari warung kecilnya bahkan tak cukup untuk menutupi biaya sekolah anak-anaknya. Setiap malam, Darmawati terjaga, menatap plafon rumah yang penuh tambalan, bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Bu Darma, hidup ini keras. Kalau cuma tergantung sama jualan kayak gitu, polosan nggak bakal cukup, saran Bu Sukma, tetangga sebelah rumah. Suara itu lembut namun menusuk, seperti pisau yang siap mengiris hati. Bu Sukma yang selalu tampil mencolok di lingkungan mereka, penampilannya berubah drastis sejak beberapa tahun terakhir. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri megah dengan pagar besi berlapis tembaga yang mengkilap. Tiap pagi, ia keluar rumah dengan perhiasan emas di tangan dan lehernya, membuat para tetangga tak habis pikir dari mana kekayaannya. Darmawati bertanya ragu, maksud Bu Sukma apa? Suatu hari, saat mereka duduk di emperan rumah, Bu Sukma dengan senyum tipisnya berkata, "Gunung Kemukus, Bu. Kalau sudah terjepit seperti ini, kadang kita harus cari jalan lain." Suara itu menggelantung di udara, membiarkan kata-kata itu melayang tanpa penjelasan lebih lanjut. Sejak saat itu, Gunung Kemukus sering muncul dalam obrolan mereka, seolah-olah tempat itu bisa memberi jalan keluar dari semua penderitaan. Bisikan-bisikan itu merayap ke dalam pikiran Darmawati seperti benalu, menempel dan tumbuh setiap kali ia menghadapi kenyataan pahit. Pembeli yang terus berkurang, hutang yang tak kunjung terbayar, anak-anak yang semakin kurus karena makan seadanya, semuanya semakin membuatnya terjepit. Hujan terus turun, menambah kesepian di hatinya. Suatu hari, Bu Sukma duduk di hadapannya. Tangannya gemulai merapihkan selendang merah yang melingkar di bahunya. Di atas meja kecil di antara mereka, kepulan asap kopi hitam mengeluarkan aroma pekat seakan menambah suasana tegang di ruangan sempit itu. "Jadi kalau aku ke Gunung Kemukus, aku harus apa, Bu?" tanya Darmawati lirih, hampir berbisik. Bu Sukma menghela nafas panjang, seolah ingin memastikan bahwa Darmawati benar-benar siap. "Kau harus menjalani ritual 7 malam berturut-turut. Setiap malam, kau akan diminta melakukan hubungan dengan pasangan yang bukan suamimu," kata Bu Sukma, suaranya rendah dan mengerikan. Darmawati nyaris menjatuhkan gelas kopinya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Apa, Bu? Di Gunung Kemukus ada aturan ritual itu?" Pertanyaannya tercekat, sulit percaya. Itulah syarat untuk mendapatkan berkah dari leluhur yang menjaga tempat itu. Kau akan dipasangkan dengan orang lain yang juga datang ke sana untuk mencari kekayaan itu. Itu bagian dari perjanjian, kata-kata Bu Sukma menggema di kepala Darmawati. Seperti pukulan palu yang menghancurkan setiap prinsip yang pernah ia pegang. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak bisa menyangkal bahwa godaan itu terasa begitu menggoda. Setiap malam, ia tidur dengan perut kosong, anak-anaknya menangis kelaparan, dan hutang yang menumpuk seperti lubang tanpa dasar. Namun, suara itu, suara halus dalam pikirannya, terus membujuknya untuk melangkah lebih jauh, untuk menempuh jalan itu. "Tapi kenapa harus begitu, Bu?" tanya Darmawati, suaranya bergetar. "Itulah jalan mereka, Bu. Leluhur di sana tidak meminta darah, tidak meminta nyawa, hanya meminta pengorbanan kecil untuk menunjukkan kesungguhan hati. Kau harus menjalani ritual itu bersama orang lain,
Mereka yang menjalani, katanya, bisa mendapatkan berkah besar, kata Bu Sukma, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mencicipi jalan itu. Darmawati merasakan kengerian menyelinap ke dalam dadanya, tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah bisikan lembut seperti suara yang datang dari sudut terdalam pikirannya, membujuknya untuk melangkah ke jalan itu, jalan yang sudah tak bisa hindari lagi. Dan kalau aku berhenti di tengah jalan, Bu? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bu Sukma menunduk, matanya menghindar. Kalau kau berhenti di tengah jalan, kau akan menyesal selamanya. Tidak ada yang berani meninggalkan ritual itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi yang jelas, kau tidak akan bisa lari dari mereka. Darmawati merasakan ketakutan yang mendalam, namun seiring berjalannya waktu, keputusan itu mulai terasa semakin jelas. Suara bisikan itu semakin keras, semakin sulit untuk ditolak. Darmawati menatap warung kecilnya dengan mata kosong. Rak-rak kayu itu hampir kosong, hanya menyisakan beberapa bungkus mie instan dan botol kecap yang sudah berdebu. Di luar, hujan gerimis membasahi atap seng yang bocor, membuat genangan air kecil di lantai. Suara gaduh pasar yang biasanya ramai kini terdengar seperti gema jauh, terlalu asing untuk menyentuh hati. Darmawati mengingat hari itu, hari ketika semuanya mulai runtuh. Suaminya yang sudah lama kehilangan semangat, duduk terkulai lemah di kiosnya. Ia tak tahu harus berkata apa, tak tahu harus bagaimana lagi. Semua terasa berat, tak ada jalan keluar. Anak-anaknya semakin kurus, utang semakin menumpuk, sementara penghasilan dari warung kecilnya bahkan tak cukup untuk menutupi biaya sekolah anak-anaknya. Setiap malam, Darmawati hanya bisa terjaga, menatap plafon rumah yang penuh tambalan, bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Bu Darma, hidup ini keras. Kalau cuma tergantung sama jualan kayak gitu, polosan gak bakal cukup, kata Bu Sukma, tetangga sebelah rumah yang selalu tampil mencolok. Penampilannya berubah drastis sejak beberapa tahun terakhir. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri megah, dengan pagar besi berlapis tembaga yang mengkilap. Tiap pagi ia keluar rumah dengan perhiasan emas di tangan dan lehernya, membuat para tetangga tak habis pikir dari mana kekayaannya. Maksud Bu Sukma? Tanya Darmawati ragu. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di emperan rumah, Bu Sukma dengan senyum tipis berkata, Gunung Kemukus, Bu. Kalau sudah terjepit seperti ini, kadang kita harus cari jalan lain. Gunung Kemukus, sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat pesugihan. Darmawati mendengar tentang tempat itu dari orang-orang yang putus asa datang untuk meminta kekayaan dengan melakukan ritual aneh. Saya nggak bilang harus, tapi kalau sudah, nggak ada pilihan lain, lanjut Bu Sukma. Kata-kata itu menggantung di udara seperti jebakan yang tak terlihat. Setelah itu, Bu Sukma sering membicarakan Gunung Kemukus di sela-sela obrolan mereka. Bisikan-bisikan itu merayap ke dalam pikiran Darmawati seperti benalu, menempel dan tumbuh setiap kali ia menghadapi kenyataan pahit. Pembeli yang terus berkurang, utang yang tak kunjung terbayar, dan anak-anaknya yang semakin kurus karena makan seadanya. Setiap malam, ia mendengar kabut hitam di Gunung Kemukus, penuh janji sekaligus ancaman yang tak ia pahami. Di sisi lain, Darmawati menatap wajah Bu Sukma dengan ragu. Perempuan itu duduk di hadapannya, tangan gemulai merapihkan selendang merah, yang sudah disingkar di bahunya. Di atas meja kecil di antara mereka, kepulan asap kopi hitam mengeluarkan aroma pekat, menambah suasana tegang di ruangan sempit itu. Jadi kalau aku ke Gunung Kemukus, apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Darmawati. Lireh. Tentu saja, jawab Bu Sukma sambil tersenyum, seakan tahu bahwa jawaban Darmawati sudah jelas. Tapi, jangan terlalu lama, kabut hitam di Gunung Kemukus tidak akan menunggu selamanya. Langit malam tampak kelam ketika Darmawati atau Ratih, nama panggilannya di masa muda, melangkahkan kakinya menuju Gunung Kemukus. Angin dingin menusuk kulitnya, membawa aroma tanah basah bercampur daun-daunan yang mengering. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena rasa takut yang menumpuk di dadanya. Di punggungnya,
Sebuah tas kecil berisi kain selendang, putih dan beberapa bunga melati, seperti yang diminta Bu Sukma untuk ritual ini. Bayangan gunung itu menjulang seperti raksasa yang sedang tertidur. Kabut hitam mulai merayap di sepanjang lereng, menyelimuti pepohonan yang menjulang tinggi dengan aura mistis. Hanya suara langkah kaki Ratih yang terdengar, bercampur dengan dedak jantungnya yang berdegup kencang. Ketika ia tiba di pelataran utama, sebuah pondok kecil berdiri di sana, diterangi oleh lampu minyak yang temaram. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerut duduk di depan pintu pondok itu. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala bermotif batik yang menambah kesan angker. "Kau datang untuk apa?" tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya serak, seperti angin yang berhembus di antara dedaunan kering. "Saya berniat ingin melakukan ritual," jawab Ratih dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk pelan, seolah sudah sering mendengar jawaban serupa. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Ratih mengangguk ragu. Ia tahu garis besar ritual itu, tetapi tidak sepenuhnya mengerti apa yang harus dilakukan. Kuncen itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik jubahnya. Di dalamnya ada 3 benda: sehelai rambut panjang, sebutir telur ayam yang berlumuran darah, dan sebuah cincin emas yang terlihat tua. Rambut melambangkan kehormatan, telur melambangkan kehidupan, dan cincin melambangkan ikatan. "Apa yang kau korbankan akan menentukan bagaimana jalanmu ke depan," jelas Kuncen. Ratih tertegun, tak tahu harus memilih yang mana. Di balik kabut, suara samar angin berdesir terdengar seperti bisikan-bisikan aneh, seakan gunung itu sendiri menunggu keputusan Ratih. "Tapi ingat," lanjut Kuncen, "setiap pilihan ada konsekuensinya. Kau tidak bisa menariknya kembali setelah kau mulai." Ratih mengulurkan tangan dengan ragu. Matanya terpaku pada benda-benda di dalam kotak itu. Setiap pilihan terasa seperti menjual sebagian jiwanya, tetapi suara-suara dalam pikirannya terus membisikkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan dan penderitaan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia memilih cincin emas. Kuncen memberi isyarat agar Ratih duduk di atas tikar pandan yang digelar di tanah lembab di bawah pohon besar yang akar-akarnya mencuat seperti tangan yang mencengkram bumi. Kabut hitam semakin menebal, menggantung berat seperti tirai kelam yang menghalangi pandangan. Lampu minyak yang dibawa Kuncen tadi hanya menyala samar, seolah takut menerangi lebih dari yang perlu. Ratih menggigit bibirnya, menahan gemetar. Di kejauhan, suara burung malam terdengar menyayat, bercampur dengan desir angin yang menyerupai bisikan halus. Namun, ada satu suara yang membuat bulu kuduknya berdiri, seperti tangisan seorang perempuan. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas. "Jangan dengar suara itu," bisik pria asing yang duduk bersila di depannya. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain hitam yang dililitkan seperti selendang. Tetapi tatapan matanya terlihat tajam dan penuh tekad. Nama pria itu tidak pernah disebutkan, dan Ratih pun tidak bertanya. Kuncen hanya memperkenalkan pria itu sebagai pasangan ritual yang harus menyelesaikan 7 malam bersama. "Sekarang waktunya," ujar Kuncen, memberikan seikat bunga melati kepada Ratih dan pria itu. "Pejamkan mata kalian, ikuti mantra yang aku ucapkan, dan lakukan apa yang harus dilakukan." Ketika kabut semakin tebal, Ratih memejamkan matanya. Meski pikirannya terus berputar dalam gelapnya kelopak mata, ia bisa merasakan hawa dingin kabut yang merambati kulitnya, menggigil hingga ke tulang. Doa yang diucapkan Kuncen terdengar seperti mantra asing, suara gumaman yang terputus-putus, bercampur dengan desau angin malam. Ketika doa selesai, Kuncen beranjak pergi, meninggalkan Ratih dan pria asing itu sendirian. "Sudah siap?" tanya pria itu dengan suara rendah, memecah keheningan. Ratih menelan ludah, tidak tahu bagaimana menjawab. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, kabut di sekitarnya menjadi semakin tebal. Ia merasa seperti ditelan awan hitam, pekat yang membuatnya sulit bernapas. Di antara kabut itu, suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Abaikan," bisik pria itu, seolah membaca pikirannya. Itu hanya gangguan. Ratih mengangguk dengan gugup, meskipun kakinya gemetar. "Sahabat,
Di depan mereka, sebuah lilin kecil menyala, menjadi satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Namun, api lilin itu berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang berusaha memadamkannya. Kemudian, dari balik kabut, sesosok bayangan muncul, tinggi, ramping, tetapi tidak memiliki bentuk yang jelas. Bayangan itu bergerak perlahan mengitari mereka, seperti seorang penonton yang menunggu sebuah pertunjukan dimulai. "Lakukan sekarang," desak pria itu. Suaranya tegas namun gemetar. Dengan hati yang penuh keraguan dan ketakutan, Ratih memulai mengikuti instruksi yang diberikan oleh Kuncen, ritual yang harus ia jalani demi kekayaan yang telah dijanjikan padanya. Namun sepanjang malam itu, ia merasa diawasi oleh sesuatu yang lebih besar daripada pria asing itu. Ritual pun dijalani, dan ketika ritual selesai, suara tangisan tiba-tiba berhenti, kabut yang pekat perlahan memudar. Namun, di ujung malam, sebelum Ratih kembali ke tempat peristirahatan, ia mendengar suara lirih yang bergema di telinganya. Belum selesai. Puncak ritual malam itu, Darmawati merasakan ketegangan yang lebih berat daripada sebelumnya. Ritual malam terakhir di Gunung Kemukus akan menentukan apakah ia benar-benar mendapatkan kekayaan yang diinginkannya, atau harus membayar harga yang lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Kabut hitam malam itu sangat pekat, lebih tebal dari malam-malam sebelumnya, seperti tirai hitam yang menutupi seluruh pemandangan, hanya menyisakan cahaya samar dari api unggun yang dijaga oleh para peserta ritual. Darmawati merasa nafasnya terengah, jantungnya berdegup kencang. Pada malam ini, ia akan dipertemukan dengan Kuncen, sang penjaga ritual, untuk menerima instruksi terakhir. Darmawati berjalan dengan langkah terburu-buru mengikuti Kuncen yang berjalan di depan dengan tenang. Suara desiran angin di antara pepohonan terdengar semakin keras, dan ada rasa dingin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Saat ia sampai di sebuah batu besar, Kuncen berhenti dan menatapnya tajam. "Inilah malam terakhir." Suara Kuncen terdengar berat, menggetarkan jiwa. "Kau telah menjalani ritual hubungan badan dengan baik, tetapi ada satu hal yang perlu kau persembahkan. Sesuatu yang sangat berharga." Darmawati menatap Kuncen dengan bingung. "Apa itu?" Suara Kuncen terdengar lebih rendah, penuh makna. "Kamu tahu apa yang harus kau berikan." Kata-kata itu meluncur ke dalam pikirannya, bahwa ritual ini bukan hanya soal kekayaan. Tidak hanya itu, ada pengorbanan yang lebih besar yang harus dilakukan. Jurang gelap terbentang di hadapannya. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari jawaban, tetapi yang ia temukan hanyalah kabut hitam yang menelan semua yang ada di sekitarnya. Sosok perempuan tanpa wajah itu kembali muncul dalam pikirannya. Wajahnya kosong dan mengerikan, hanya sebuah lubang hitam yang menatapnya dengan penuh dendam. Anak-anaknya, Ayu yang masih kecil, Randy yang sedang berkembang menjadi remaja, mereka adalah hidupnya, seluruh dunia yang ia punya. Tetapi di hadapan kekuatan yang lebih besar ini, apa yang bisa ia lakukan? Jika kau ingin hidupmu terus dipenuhi kekayaan, jika kau ingin semua keinginanmu terpenuhi, salah satu dari mereka harus kau tinggalkan. Suara itu kali ini berbisik sedalam itu. Darmawati merasa gila. Hatiku terbelah, pikirnya. Bagaimana bisa aku memilih di antara mereka? Mana yang harus kutinggalkan? Kekayaan atau anak-anak yang kucintai? Ia teringat masa-masa sulitnya bersama suami yang telah meninggal. Bagaimana ia membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan betapa beratnya ia berjuang untuk mencukupi kebutuhan mereka semua. Pengorbanannya terasa sia-sia jika harus memilih salah satu dari mereka untuk hilang demi uang dan harta. Tiba-tiba, secara tak langsung, matanya tertumbuk pada sebuah batu besar di dekat api unggun. Batu itu memancarkan cahaya samar yang seperti memanggilnya. Sesuatu dalam dirinya berkata, jika ia memilih untuk meninggalkan ritual ini, ia akan kehilangan lebih dari sekedar harta. Tapi jika ia terus melangkah, ia harus menanggung semua akibatnya. Hah, pilihlah. Suara di dalam dirinya memecah keheningan malam. Darmawati menatap Kuncen dengan wajah pucat. Suara di dalam dirinya memecah genangan malam. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memilih siapa yang akan aku korbankan. Namun, saat ia berbicara, kabut hitam semakin menebal,
menyelimuti seluruh pemandangan. Tiba-tiba, suara tangisan keras terdengar dan Darmawati menoleh dengan panik. Ia melihat bayangan gelap yang berkelebat cepat. Sosok perempuan tanpa wajah itu muncul, di depannya dengan tangan terulur, satu jiwa. Suara itu menggema merobek keheningan malam. Darmawati merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Dalam ketakutannya, ia teringat wajah anak-anaknya, dan dalam sekejap, keputusan mengerikan itu melintas di benaknya. Ia tahu bahwa ia harus memilih si kecil. Singkat cerita, ritual telah diselesaikan, dan Darmawati kembali ke rumah dengan tubuh yang letih, tetapi pikirannya penuh dengan harapan. Di dalam tas anyamnya terselip sisa-sisa bunga melati yang digunakan dalam ritual dan dupa yang telah dipadamkan oleh Kuncen di Gunung Kemukus. Ia menaruhnya di sudut kamar, menganggap benda-benda itu sebagai bagian dari proses yang harus ia jalani untuk mencapai kekayaan. Namun malam itu menjadi awal dari gangguan-gangguan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tepat pukul 2 dini hari, Darmawati terbangun mendengar tangisan histeris anak bungsunya, Ayu, yang baru berusia 5 tahun. Ia bergegas menuju kamar Ayu dan menemukannya duduk di sudut ranjang. Tubuhnya menggigil hebat sementara matanya memandang lurus ke arah sudut kamar. "Ada apa, Ayu?" tanya Darmawati panik, mencoba memeluk anaknya. Ayu tidak menjawab, ia hanya menggoyangkan kepala sambil menangis semakin keras. Tangannya menunjuk dengan gemetar ke sudut kamar yang gelap, tepat di sebuah lemari kayu yang sudah lama tidak digunakan. "Ibu, di sana, perempuan itu, dia tidak punya wajah," teriak Ayu. Suaranya pecah di antara isakannya. Darmawati tertegun, jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha menenangkan anaknya. "Tidak ada siapa-siapa di sana, Ayu. Mungkin kamu cuma mimpi buruk," ujar Darmawati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, saat ia melangkah ke sudut kamar untuk membuktikan bahwa tidak ada apapun di sana, udara semakin berat. Ketika ia mendekati lemari itu, ia mendengar suara langkah kaki di lantai rumahnya. Awalnya, suara itu terdengar samar, seperti kaki ringan seseorang yang berjalan di depan pintu kamarnya. Tapi itu terasa semakin jelas, semakin berat. Ada seseorang atau sesuatu yang mendekat dan suara itu semakin nyata, menekan ke dalam kesadarannya. Dengan gemetar, ia memutuskan untuk membuka pintu kamar. Begitu pintu terbuka, ia tidak menemukan apa-apa, hanya kegelapan pekat di lorong rumahnya. Namun ketika ia menutup pintu kembali, suara berbisik terdengar di telinganya, seperti sebuah bisikan halus yang menggetarkan sarafnya. "Mundur," kata suara itu, begitu jelas, begitu nyata, meskipun ia tidak melihat siapapun. Darmawati memejamkan matanya, mencoba untuk tidak mendengarkan. Ketika ia membuka mata, perempuan itu berdiri di belakangnya. Wajah perempuan itu gelap, kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Darmawati berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Gangguan seperti itu terus berlanjut setiap malam setelah ia menjalani ritual di Gunung Kemukus. Bukan hanya Ayu yang terganggu, kakak Ayu yang berusia 10 tahun mulai mengeluh melihat bayangan melintas di dapur. Bahkan tetangga mulai membicarakan rumah Darmawati yang mereka anggap berubah menjadi tempat angker. Namun Darmawati tidak berani berhenti. Ketakutannya terhadap kegagalan ritual dan ancaman dari Kuncen membuatnya terus maju, meskipun ia tahu setiap langkahnya membawa keluarga kecilnya semakin dekat pada bahaya yang tak kasat mata. Singkat cerita, setelah 2 minggu menjalani ritual di Gunung Kemukus, Darmawati mulai merasakan perubahan yang mencolok dalam hidupnya. Jualannya di pasar meningkat pesat, lebih banyak pembeli yang datang, dan semua barang dagangannya selalu habis terjual. Bahkan para pedagang lain mulai mengajukan pertanyaan tentang keberuntungannya yang tiba-tiba. Tak hanya itu, uang yang ia terima setiap hari semakin banyak, dan ia bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia impikan. Perabot rumah tangga yang lebih baik, pakaian yang lebih indah. Bahkan, ia bisa membeli makanan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Kehidupannya mulai jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ia merasa bisa menghidupi keluarganya dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan yang mulai diraihnya, ada bayang-bayang
ketakutan yang terus menghantui pikirannya. Mimpi buruk menjadi rutinitas setiap malam. Darmawati sering terbangun tengah malam, tubuh basah oleh keringat dingin setelah bermimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat perempuan tanpa wajah yang ia temui dalam ritual. Pertama, perempuan itu datang dengan tangan terlentang, seolah ingin meraih dirinya. Setiap kali Darmawati mencoba melarikan diri, perempuan itu semakin mendekat. Suaranya terdengar parau dan penuh ancaman. "Jangan lari!" Suara itu selalu menggaung di telinganya. "Kamu sudah menjadi bagian dariku." Selain mimpi buruk, suara-suara misterius mulai mengganggunya di rumah. Kadang ia mendengar bisikan pelan yang datang dari sudut ruangan. Kadang juga ada suara langkah kaki yang terdengar begitu jelas, seolah ada orang yang sedang mengintainya. Saat ia berusaha mencari tahu, tak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong, hanya ada dirinya dan anak-anaknya. Namun, perasaan dihantui tidak pernah hilang. Tapi, yang paling mencengkeram hatinya adalah bayangan hitam yang sering melintas di sudut matanya, baik siang maupun malam. Di saat-saat tertentu, ia bisa merasakan adanya sosok yang mengamatinya dari dapur, dari lorong kamar, atau bahkan dari kaca jendela. Ia bisa merasakannya, sebuah keberadaan yang tak terlihat namun terasa sangat dekat. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Darmawati mendapati rumahnya terasa lebih sepi dan lebih dingin dari biasanya. Anak-anaknya sudah tidur, dan ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap uang yang ada di meja, memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah begitu cepat. Namun, di tengah-tengah ketenangannya, suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, instan lebih jelas, dan kompas dasim teknikan suara itu berbisik. Darmawati menoleh, berusaha mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan gelap yang merayap di dinding. Darmawati merasakan kegelisahan yang semakin parah. Di satu sisi, ia tahu bahwa kesuksesan yang ia rasakan datang dengan harga yang sangat mahal. Ia mulai menyadari bahwa ritual yang ia lakukan mungkin tidak akan pernah bisa dihentikan. Setiap peningkatan dalam hidupnya terasa semakin berbahaya, seiring dengan semakin menguatnya teror yang ia alami setiap malam. Bayangan perempuan tanpa wajah itu semakin sering muncul, dan Darmawati merasa bahwa ia semakin terperangkap dalam perjanjian yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Namun, pada saat yang sama, ketakutan itu juga semakin merasuk. Ia bingung, terjebak antara keinginan untuk terus menikmati kekayaan yang datang begitu mudah dan ketakutan akan konsekuensi yang lebih besar yang mungkin akan ia hadapi jika ia terus melanjutkan jalan ini. Di saat gelisah itu, Darmawati melihat wajahnya di cermin. Wajah yang dulu penuh keletihan dan kekhawatiran kini tampak lebih cerah, lebih muda, namun matanya kosong, seperti kehilangan kilau kehidupan. Ia merasakan bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah, dan kini tidak ada jalan mundur. Setelah malam itu, segala sesuatu dalam hidup Darmawati berubah drastis. Di rumah, ia merasakan kehadirannya semakin nyata dari entitas yang mengikatnya pada pesugihan yang telah ia pilih. Meskipun kehidupan materi mulai membaik, jualan di pasar laris manis, uang datang dengan deras, dan rumahnya semakin nyaman, sesuatu yang lebih gelap mulai merasuki hari-harinya. Kecemasan yang membungkam hati semakin menggigitnya. Namun yang paling mengganggu adalah perubahan yang terjadi pada Ayu, anak bungsunya. Pada awalnya, Ayu hanya terbangun dengan teriakan malam yang mengerikan, namun dalam beberapa hari terakhir, kondisinya semakin parah. Tubuh kecilnya yang dulu penuh energi kini menjadi lemah. Demam tinggi datang bergelora dan ia tak mau makan. Matanya yang dulunya cerah kini kosong, seakan ada sesuatu yang merenggut semangat hidupnya. Darmawati merasakan ketegangan yang semakin menghancurkan jiwanya. Ayu mulai berbicara dengan suara yang tidak dikenalnya. Suara itu terkadang terdengar seperti bisikan dari jauh, dan terkadang Ayu berkata, seolah-olah ia berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh orang lain. "Ibu, dia datang lagi, Bu," kata Ayu dalam tangisan. Matanya menatap kosong ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh siapapun selain dirinya. Kehidupan yang telah berubah menjadi lebih baik secara materi
kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Ayu tak mau tidur sendirian, dan setiap malam Darmawati mendengar tangisan dan jeritan putrinya yang semakin keras. Ketakutan semakin merayap, merasuk dalam setiap detik waktu yang terasa begitu panjang. Setiap malam, Darmawati terbangun untuk memeluk anaknya. Namun bayang-bayang kelam yang mengintai di sudut ruangan seakan menjadi peringatan yang tak bisa ia abaikan lagi. Sudah cukup, Ayu. Tenanglah. Darmawati berusaha menenangkan putrinya yang terus terisak. Namun Ayu tak bisa berhenti menangis. Ibu, mereka datang, Bu, kata Ayu dengan suara yang semakin lemah dalam isaknya. Darmawati hanya bisa memandang dengan pandangan kosong, perasaan terjerat di dalam dirinya. Ia tahu, ia merasakan semuanya mulai mengarah ke jalan yang kelam. Suatu malam Ayu tiba-tiba terjatuh, tubuhnya kaku dengan demam yang menggila. Darmawati panik dan segera membawa anaknya ke puskesmas, namun upaya medis seakan sia-sia. Ayu kejang, semakin melemah, dan setelah beberapa hari terbaring, ia tak mampu bertahan lagi. Pada pagi yang kelabu, di antara suara tetesan infus di rumah sakit, Ayu menghembuskan nafas terakhirnya. Kehilangan itu menyayat hati Darmawati, seperti sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Rasa sakitnya begitu dalam, seperti digali dan dihancurkan setiap potongan kenangan akan putrinya yang kini telah pergi meninggalkan sepi yang tak bisa diisi. Tak pernah ia menyangka bahwa harga yang harus dibayar akan begitu besar, bahwa anaknya yang selama ini ia perjuangkan, anak yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri, kini harus hilang karena perjanjiannya dengan kekuatan gelap. Pulang ke rumah dengan jenazah Ayu yang telah disiapkan untuk dimakamkan, Darmawati merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Seluruh warga terdekat berkumpul, menyaksikan prosesi pemakaman yang terasa begitu berat dan penuh dengan keheningan. Ada yang merasa kehilangan, ada yang bingung, dan ada pula yang merasa ngeri melihat takdir yang menimpa keluarga Darmawati. Darmawati, dengan wajah yang hampa dan mata merah karena tak tidur, berdiri di dekat liang kubur. Ia tampak kebingungan, seperti terombang-ambing antara kenyataan dan perasaan yang tak bisa diterima. Anak bungsunya, yang dulu sering terbangun di tengah malam dengan tangisan karena melihat sosok perempuan tanpa wajah, kini terbaring kaku di dalam keranda. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalam hati Darmawati. Ia merasakan sebuah perasaan yang mengganjal, seperti ada yang tak beres. Sejak kepergian Ayu, bayangan-bayangan gelap itu semakin mendekat. Rasa takut kembali menguasai dirinya, seolah-olah semuanya tidak berakhir begitu saja. Jenazah Ayu didekatkan ke liang kubur, perlahan diturunkan ke dalam liang kubur, diiringi doa-doa dari para tetangga yang hadir. Sang ustaz memberikan instruksi, Darmawati berdiri di sana, terpaku. Hatinya bergejolak, seakan ada yang tak bisa ia lepaskan dari diri Ayu. Ia teringat masa kecil Ayu yang penuh kebahagiaan, yang tiba-tiba berubah menjadi penuh teror setelah mereka menjalani ritual pesugihan. Darmawati menundukkan kepala, memohon agar anaknya diberi ketenangan di alam yang abadi. Namun, ketika jasad Ayu sudah hampir sepenuhnya diturunkan ke dalam liang kubur, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Salah seorang yang berdiri di dekat liang kubur, seorang pria sepuh yang dikenal sebagai saksi mata dari desa tetua, tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya gemetar, dan ia menatap liang kubur dengan mata yang terbuka lebar. "Tidak, itu bukan Ayu!" Pria tua itu berteriak dengan suara terbata-bata. Semua mata tertuju pada pria itu, dan suasana yang semula penuh haru berubah menjadi tegang. Darmawati merasa hatinya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba menahan kepanikan yang mulai menjalari tubuhnya. Pria tua itu hanya menunjuk ke dalam liang kubur, dan semua orang mengikuti arah jarinya dengan hati berdebar. Pria tua itu mengatakan bahwa itu bukan jasad Ayu, melainkan batang pisang, gedebok pisang. Wujud itu hanya terlihat oleh si pria tua, sementara yang lainnya tidak bisa melihatnya. Para tetangga yang hadir mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka menyaksikan kejadian itu dengan rasa takut yang tak terbendung, namun berusaha untuk menganggapnya sebagai kebetulan. Mereka berusaha agar pemakaman Ayu cepat diselesaikan. Pria tua itu yang dulu dikenal sebagai seorang petani dan sering berbicara tentang hal-hal gaib, kemudian berujar setelah pemakaman telah selesai kepada salah satu temannya,
Pohon pisang adalah tanda bahwa jasad itu ditumbalkan oleh seseorang. Setelah meninggalnya Ayu, Darmawati merasakan sebuah perubahan besar yang datang begitu cepat dan tak terduga. Usaha dagangannya yang sebelumnya berjalan biasa-biasa saja kini mengalami lonjakan yang luar biasa. Sebelum ia pergi ke Gunung Kemukus, ia hanya seorang pedagang kecil di pasar tradisional, menjual dagangan receh dan beberapa bahan pokok lainnya. Setiap hari ia merasa kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup, apalagi setelah suaminya meninggal dunia. Namun setelah ritual dan kematian Ayu atau tumbal jiwa yang diserahkan, pembeli datang silih berganti. Tidak hanya pembeli biasa, tetapi para pedagang lainnya mulai memperhatikan Darmawati dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sementara itu, Darmawati terus terkejut. Ia merasa ada yang berbeda dengan pembeli-pembeli yang datang. Mereka seperti tertarik begitu saja pada barang dagangannya, tanpa banyak basa-basi, tanpa ada alasan yang jelas. Mereka hanya datang dan membeli barang-barangnya dengan cepat, kadang tanpa banyak menawar harga. Darmawati tidak bisa menyangkal rasa puas dan lega yang mulai menguasai dirinya. Keuangannya semakin meningkat tajam, namun setiap kali ia melihat uang-uang yang tertumpuk banyak yang datang begitu cepat, rasa khawatirnya mulai sedikit terganggu tentang apa yang harus ia pertaruhkan berikutnya. Namun yang paling mencolok adalah perasaan bahwa kekayaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali ia menghitung uang, ada perasaan usikan yang menyusup, ada sesuatu yang tak beres. Semakin ia memperoleh kekayaan, semakin besar, rasa takut itu tumbuh di dalam dirinya. Seolah-olah kekayaan yang datang begitu mudah ini hanya sebuah kedok yang menutupi bahaya yang semakin dekat. Namun Darmawati tidak bisa berhenti. Uang yang masuk ke rekeningnya, keuntungan yang terus meningkat, dan usaha yang semakin berkembang membuatnya merasa tak boleh mundur. Ia mulai menerima kenyataan bahwa setiap keberhasilan ini datang dengan harga pengorbanan dan konsekuensinya mulai terasa. Setiap malam, teror-teror suara-suara aneh mulai mengganggunya lagi. Hitam mulai melintas di ujung pandangannya, dan mimpi buruk tentang sesuatu yang mengerikan kembali menghantui tidur nyenyaknya. Meski demikian, Darmawati tetap meneruskan usaha ini. Bahkan ia mulai membuka cabang toko di beberapa tempat, membangun jaringan dengan pedagang-pedagang besar yang kini ingin bekerja sama dengannya. Tiba-tiba, Darmawati, yang dulu hanya seorang pedagang pasar kecil, kini menjadi pengusaha yang sangat diperhitungkan. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini mulai datang, meminta kerjasama, menawarkan investasi, dan bicara tentang kesuksesan yang telah diraihnya. Perasaan yang sebenar-benarnya dari seorang manusia adalah bahwa sesuatu yang salah dalam hidupnya. Darmawati merasa begitu. Hatinya yang bersih berkata sebuah perasaan yang sangat kuat, yang coba ia abaikan. Sesuatu yang salah dalam hidupnya, namun tak bisa ditolak begitu saja. Perasaan itu semakin mengganggunya, dan ia tahu bahwa ia harus mengakhiri ritual pesugihan ini. Hari-hari yang dilaluinya semakin berat. Keberhasilan yang diraihnya dengan cara yang tak wajar telah membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah siklus yang tak bisa ia hentikan. Meskipun hidupnya sekarang penuh dengan kekayaan dan kemewahan, bayangan hitam dari Gunung Kemukus selalu mengikuti langkahnya. Perasaan bersalah dan ketakutan semakin menghantuinya. Apalagi setelah anak bungsunya meninggal, semakin lama ia merasa makin jauh dari ketenangan. Ia tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Kekayaan, uang yang menumpuk, meskipun ia memiliki segala yang diinginkannya, tak membuatnya merasa damai. Suatu malam, setelah terbangun dari mimpi buruk yang sama, di mana ia melihat sosok perempuan tanpa wajah itu menggapainya dengan tangan yang dingin dan kaku, Darmawati putus asa. Ia sadar, ia harus mencari jalan keluar dan menghentikan ritual pesugihan ini. Semua yang ia miliki kini terasa kosong, tak berarti, dan penuh dengan bayang-bayang kematian. Di tengah kebingungannya, sebuah ide datang dalam benaknya. Kiai Sepuh, yang tinggal di luar kabupaten, seorang ahli spiritual yang dikenal mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ilmu hitam dan perjanjian gaib. Kiai Sepuh adalah sosok yang dihormati, namun jarang orang yang bisa menghubunginya karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana dan tidak sembarangan menerima permintaan.
Dengan tekad yang kuat, Darmawati memutuskan untuk pergi menemui Kiai Sepuh. Ia meninggalkan rumahnya yang penuh dengan kekayaan, namun hatinya kosong dan gelisah. Perjalanan menuju rumah Kiai Sepuh terasa sangat berat, seperti ada beban yang menekan di dadanya, seolah-olah dunia menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sesampainya di rumah Kiai Sepuh, Darmawati dipersilakan masuk oleh seorang santri. Kiai Sepuh, seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerutan, mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan, duduk bersila di sebuah ruang sederhana. Ruangan itu terasa sunyi, hanya ada suara alam yang terdengar samar di luar. Darmawati duduk di hadapannya, menundukkan kepala penuh penyesalan. "Apa yang membuatmu datang kemari, nak?" tanya Kiai Sepuh dengan suara yang dalam dan tenang. Darmawati menelan ludah, lalu membuka mulutnya dengan suara yang gemetar. "Kiai, saya telah terjerat dalam perjanjian dengan kekuatan yang tidak saya mengerti. Saya pergi ke Gunung Kemukus dan melakukan ritual dosa, dan sekarang saya merasa terperangkap. Senak kepayana sudah menjadi tumbal kekayaan yang saya peroleh dengan cara yang salah. Saya merasa dihantui dan, saya ingin melepaskan diri dari semua ini. Kiai, tolong bantu saya." Kiai Sepuh mendengarkan dengan seksama, tanpa menyel. Wajahnya tetap tenang, namun matanya seperti memandang jauh ke dalam diri Darmawati. Setelah beberapa saat hening, Kiai Sepuh berkata dengan lembut, "Melepaskan diri dari perjanjian semacam itu bukan perkara mudah. Namun jika engkau sungguh-sungguh ingin bertobat, maka jalan keluar akan terbuka meskipun penuh dengan ujian." Darmawati menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir tumpah. "Saya bersedia, Kiai. Saya hanya ingin anak pertama saya selamat dan saya ingin menebus kesalahan saya," ujarnya dengan suara gemetar. Kiai Sepuh terdiam beberapa saat, kemudian meraih sebuah kitab kuno yang terletak di atas meja. "Ini," katanya, sambil memberikan kitab tersebut kepada Darmawati. "Dengan kitab ini, kamu bisa memutuskan ikatan ini. Kamu telah datang dengan hati yang penuh penyesalan. Itu adalah langkah pertama menuju jalan pertobatan. Namun perjalanan tidak akan mudah." Kiai Sepuh melanjutkan dengan suara yang dalam dan tegas. "Menghapus dosa yang telah kamu lakukan, terutama yang melibatkan perjanjian dengan kekuatan gaib, memerlukan usaha yang keras." Kiai Sepuh kemudian memberikan sebuah tasbih kepada Darmawati. "Baca zikir ini dengan penuh ketulusan, lakukan riyadah setiap malam, dan jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Sampaikan penyesalanmu dan yakinkan dirimu bahwa Allah pasti mendengar doamu." Darmawati membawa tasbih itu dengan tekad yang lebih kuat. Setiap malam, ia duduk di sudut rumahnya di bawah cahaya lampu yang temaram dan mulai membaca zikir yang diberikan Kiai Sepuh. Suara lirihnya mengalun dengan penuh kekhusyukan, memohon ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Malam demi malam, Darmawati merasakan perubahan dalam dirinya. Kiai Sepuh mengawal dari pondok pesantrennya melalui ruhani. Ada rasa tenang yang perlahan menggantikan kegelisahan di hatinya. Namun, teror dan bayangan-bayangan kelam dari masa lalu masih datang menghantui setiap mimpinya. Suara-suara aneh dan bayangan hitam kembali muncul, seolah-olah ingin menariknya kembali ke dalam perjanjian itu. Suatu malam, setelah beberapa minggu ia menjalani riyadah, Darmawati terbangun tengah malam terengah-engah. Ia merasa ada sesuatu yang sangat berat di dadanya, dan suasana dalam rumahnya terasa sangat dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat familiar. "Ayu," Darmawati berbisik, hampir tak percaya. Namun suara itu bukanlah suara Ayu yang biasa itu. Itu adalah suara yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan, seolah-olah marah dengan ibunya. "Kenapa aku dikorbankan?" Darmawati pun menangis, merasakan penyesalan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Ia berdoa lagi, memohon kepada Allah agar mengampuni semua dosanya dan menerima tobatnya. Ia tahu, dengan izin Allah, ia akan diberi kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Suatu malam, setelah bertahun-tahun menjalani proses tobat dan riyadah yang dibimbing oleh Kiai Sepuh, Darmawati merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia memohon dengan sepenuh hati, sebuah cahaya terang menyelimuti dirinya. Ia merasa berat, yang selama ini membebani terangkat, seolah-olah ikatan perjanjian itu akhirnya terputus.
Teror yang selama ini menghantui dirinya perlahan menghilang dan hatinya merasa tenang. Namun, ia sadar Ayu sudah pergi dan usahanya hancur. Semuanya hancur. Ia telah menanggung segala kesalahan, namun kini ia tahu bahwa hanya dengan kasih, sayang Allah lah, ia bisa bebas dari jeratan dosa dan kekuatan gaib yang pernah menjerat hidupnya.